Saya Sikrisius Nugrega, saya mengajar di SMA Negeri 1 Maupun. Dan pada kesempatan ini saya terbagi pada modul 1-2 guru penggerak tentang peran dan nilai guru penggerak. Pada kesempatan ini saya boleh mengambil salah satu filosofi dari Ki Ageng Dewantara. Beliau menegaskan bahwa, minta maaf saya agak setengah melihatnya, saya agak tidak. Ki Ageng Dewantara menegaskan bahwa tujuan dari pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Dari dasar itu saya menjadi tergerak dan tentunya bahwa menuntun seorang anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan tentu harus dilakukan dengan peran. Tentunya dalam peran guru penggerak ini ada 5 peran guru penggerak. Di antara 5 itu saya ambil 1 tentang kolaboratif bersama guru. Mengapa saya memilih peran ini? Yang pertama, dengan kolaborasi suatu program akan berjalan dengan baik dan maksimal. Kolaborasi ini tentunya saya tidak bisa berjalan sendiri, tetapi saya menguatkan stakeholder yang berada di komunitas sekolah. Dan saya yakin bahwa kolaborasi ini akan meningkatkan performa yang tinggi mencapai program yang saya akan lakukan. Di kolaborasi ini tentunya dalam program ini saya melibatkan yang pertama adalah tim kesiswaan sebagai motivator atau penggerak untuk melakukan program ini. Yang kedua bapak kepala sekolah, yang ketiga dari guru, dan yang keempat tentunya adalah murid sebagai pelaksana kegiatan program saya. Yang kedua, mampu menumbuhkan ide dan gagasan dalam sebuah komunitas sehingga terlaksananya program. Saya yakin bahwa dengan adanya kolaborasi ini tentu dalam pelibatan kita akan menemukan sebuah ide-ide bagus yang sehingga terlaksananya program ini berjalan dengan baik. Makanya dengan peran yang saya ambil tentang nilai kolaborasi ini, saya membuat sebuah program yang namanya Roket Semanggo, mendorong kolaborasi kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Maupun. Dalam kegiatan ini ada yang melatar belakangi. Yang pertama, memaksimalkan aset yang dimiliki oleh komunitas sekolah. Jadi aset tentunya ada guru, murid, dan stakeholder lainnya yang terlibat dalam program saya. Yang kedua, kurangnya minat murid pada pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler disebabkan oleh kurangnya inovasi dan kreativitas dalam penerapan kegiatan ekstrakurikuler. Terus yang ketiga,
sebagian murid belum terlibat dalam kegiatan ekskul karena mungkin kegiatan ekskul itu belum melibatkan atau minat dari peserta ini. Dari tujuan ini, ada tiga. Yang pertama mendorong kolaborasi guru dan tenaga kependidikan. Dari model ini saya mencoba bahwa kegiatan ekstra ini tidak hanya guru-guru tertentu, tetapi melibatkan semua guru sampai tenaga pendidikan. Yang kedua, memotivasi dan mendorong minat murid dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dengan pendekatan dan metode latihan lebih inovatif dan kreatif. Yang ketiga, melibatkan murid dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan mengakomodir ekstra yang diminati. Dari itu tiga tujuan. Aset yang saya gunakan dalam program ini ada tiga: aset manusia, aset fisik, dan finansial. Di aset manusia ada kepala sekolah sebagai memberi program, terus ada guru, ada tenaga pendidikan, wali kelas, murid, dan pelatih. Nah, di pelatih ini ada pelatih yang modern di dalam sekolah, ada juga pelatih yang dari luar kami datangkan untuk membantu proses kegiatan di dalam. Yang berikut adalah model fisik berupa sarana-prasarana yang mendukung kegiatan ekstra. Nah, di sekolah kami itu kegiatan ekstranya itu seni, olahraga, dan akademik. Ya, dia pakai kegiatan ekstra. Terus modal finansial itu dana bos dan dana komite. Nah, ini ada dokumentasi kegiatan yang kami lakukan di sekolah. Yang pertama ada tulisan itu merupakan rangkaian atau jenis-jenis ekstra yang kami ramu dalam bentuk jadwal kegiatan ekstra. Yang di sekolahnya saya bersama dengan teman-teman guru berkolaborasi untuk memberikan pemahaman tentang jalannya program. Dan di sekolah bawah bagian kiri itu saya dengan teman-teman di siswa bersama dalam kepala sekolah untuk menyampaikan program yang akan dibuat, program sampai penganggaran. Selanjutnya di bawah itu dengan teman-teman siswa dari sebenarnya rangkaiannya kami dari tim siswaan lanjut di kepala sekolah. Setelah itu dilakukan penyampaian di depan di lanjut. Ya, ini adalah kegiatannya. Kegiatan poli ada pidato, terus ada gitar, ada kelas core, pencaksilat. Nah, pencaksilat adalah program baru kami yang ketika saya pindah di sekolah sebelumnya dan saya organisasi di SMA Desa Sopong. Gagasan itu hanya ada beberapa sekolah termasuk sekolah dasar yang ada di Gugus Tiga juga bergabung. Itu mereka bergabung tanpa dibayar, tetapi dengan sukarela untuk bergabung di sini. Berikut. Selanjutnya adalah tantangan. Tantangan yang pertama tentang kehadiran. Jadi kehadiran guru belum sepenuhnya mereka mengikuti kegiatan secara rutin dengan jadwal yang ditentukan. Mungkin ada kesibukan yang tidak bisa dihindari. Yang berikut, para ekstrakurikuler murid datang ke awal juga. Utama berat untuk saya karena dia tidak bisa berjalan dengan baik kalau kegiatan dimulai siswa atau muridnya belum datang ke sekolah. Pendamping sudah ada, murid belum datang. Itu menjadi kendala juga. Terus ketersediaan waktu pelaksanaan
pendampingan juga terbatas. Jadi waktu pendampingannya 2 jam. 2 jam per minggu. Kecuali ditambah kalau bisa lebih dari 2 jam. Ya, untuk tantangan saya mencoba untuk solusinya yang saya lakukan. Yang pertama, setiap kegiatan ekstrakurikuler dibentuk dalam kelompok pendamping. Jadi macam di sepak bola itu bisa 1 sampai 4 orang. Jadi 1 orang berhalangan bisa menggantikan teman-teman yang lain. Terus yang berikut, memberi pemahaman dan menaikkan alasan keterlambatan sekaligus membuat kesepakatan ini untuk murid. Alasan apa ketika ada terlambat dan apa yang Anda lakukan ketika terlambat. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan bisa dilakukan pada hari lain jika memungkinkan. Ini kalau kendala waktu tidak mencukupi untuk kegiatan 2 jam, kegiatan sore, bisa mengambil di hari yang lain. Lanjut. Perencanaan evaluasi, saya melakukan evaluasi setiap akhir kegiatan ekstra bersama pendamping. Selanjutnya melakukan refleksi bersama pendamping dan pelatih. Pelatih bisa dari dalam dan dari luar tadi. Itu dilakukan seminggu sekali. Selanjutnya menerima umpan balik dari siswa murid. Itu kita lakukan ketika hari masuk sekolah. Kita menyampaikan ada beberapa kuesioner yang bisa disampaikan. Kita berikan kesempatan murid boleh memberikan umpan balik. Oke, terima kasih. Waktunya guru penggerak maju untuk negeri. Tapi sebelumnya saya cukup pantun dulu. Jalan-jalan ke sawah hijau, angin berhembus terasa sejuk, hasil panen melimpah bagai permata berkilau, berkat guru penggerak yang selalu tekun dan bijak. Terima kasih untuk semua. Oke, terima kasih kepada Bapak Sintesis Muku TK SPD dari Semanggo Mopongo yang sudah berbagi pengalaman dan praktik baik yang dilakukan dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Nagitio. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada narasumber dengan nomor urut 2 kepada Ibu Helmi Tuku SPD, disilakan memaparkan materinya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya, nama lengkap Helmina Tuku, biasa disapa Helmin, asal instansi TK Negeri Uluwala, CGB Angkatan 11 Kabupaten Nagitio tahun 2024. Sebelum memaparkan materi, saya mempunyai pantun. Burung terbang hingga pidahan, menyanyikan lagu di pagi ceria. Berbagi praktik ini penuh harap, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jadi baik, materi yang saya ambil itu yang sangat berkesan bagi saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak itu di modul 2.2 dengan pembelajaran sosial emosional. Sosial emosional itu sendiri adalah proses di mana individu, terutama anak-anak, belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka, membangun hubungan yang sehat, serta
keputusan yang positif. Jadi baik, anak-anak, Bapak Mama, saya ini seorang guru TK, jadi pemaparan materi saya, penjelasan itu ke anak-anak. Untuk memahami atau mengenal emosi pada anak-anak, di situ kami sebagai guru, saya di kelas ada emotikon yang saya tempel di pintu sebelum anak-anak masuk kelas. Ada kegiatan belajar mengajar. Di situ kami sebagai guru untuk memetakan atau mengidentifikasi emosi mereka pada hari itu. Kami menyuruh mereka untuk berdiri berbaris dari depan masuk, terus setiap anak diberi kesempatan untuk menunjukkan emotikon. Di situ emotikon yang anak tunjukkan itu, kami sebagai seorang guru sudah memahami, mengenal perasaan mereka pada hari itu. Terus yang berikut, membangun hubungan yang sehat. Di situ kami sebagai seorang guru mengarahkan mereka bagaimana mereka berrelasi dengan teman sejawat, dengan orang lain secara baik. Saya contoh di TK, kami sebagai guru selalu membiasakan mereka dengan kata-kata tolong, terima kasih. Ketika meminta bantuan, anak-anak harus dengan kata tolong. Terus setelah mendapatkan bantuan, anak-anak harus mengucapkan kata terima kasih. Kata-kata simpel itu yang kami membiasakan kepada anak-anak sejak dini. Tujuannya itu untuk membantu individu menjadi lebih sadar akan diri sendiri dan orang lain, serta mampu berinteraksi dengan cara yang positif dan konstruktif dalam berbagai situasi. Yang berikut, ada 3 hal penting yang saya pelajari dari materi tersebut. Itu yang pertama, menerapkan 5 KSE, yaitu di dalamnya ada kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Terus yang kedua, menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik stop atau teknik lain yang sesuai. Yang ketiga, menerapkan 4 indikator PSE, pembelajaran sosial emosional, yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan kelas dan budaya sekolah. Jadi yang pertama, menerapkan 5 KSE. Di dalamnya ada kesadaran diri itu, kalau pada anak TK seperti tadi emotikon, dan juga bisa juga dengan kata-kata atau ucapan yang membuat anak-anak itu bisa paham dengan perasaan mereka hari itu. Contoh seperti, Ade, kamu tuh kelihatan marah ya hari. Di situ mereka mulai mengetahui perasaan mereka ketika dengan ucapan kita. Selain itu juga dengan cara merefleksi diri. Jadi setiap kegiatan pembelajaran, pada akhir kegiatan kita mulai bertanya kepada mereka, apakah pembelajaran hari ini sudah baik atau belum. Di situ anak-anak bisa merefleksi diri mereka atau perasaan yang mereka rasakan hari itu atau setelah kegiatan pembelajaran. Terus manajemen diri itu kita sebagai guru bisa mengarahkan perasaan mereka pada saat itu ketika mereka marah. Mungkin kalau di TK kami membiasakan mereka ketika mereka marah, kami mulai
Ade marah, lebih baik Ade menggunakan atau bermain permainan yang Ade sukai. Kami bisa mengarahkan mereka dengan cara seperti itu. Terus yang berikut, kesadaran sosial. Kesadaran sosial itu di TK agak susah karena anak-anakku kadang malas tahu. Jadi kami sebagai guru tetap mengarahkan mereka. Contoh seperti ada anak-anak yang jatuh dan menangis. Di situ ada teman-teman lain, cuek saja biar tahu menangis, cuek, malas tahu lari kiri kanan. Mungkin sebagai seorang guru, bukan mungkin lagi, sebagai seorang guru melihat kejadian tersebut, kita mulai mengarahkan anak-anak untuk mungkin dengan kata-kata kita, Adik, kita lihat teman kita sudah jatuh, mungkin dia sakit. Apakah kita bisa tolong mereka? Mungkin dengan kata-kata seperti itu bisa membangun empati mereka untuk menolong teman. Terus bukan hanya empati dan juga kita mengarahkan mereka untuk menghargai perasaan orang lain juga. Terus yang berikut, keterampilan berrelasi. Keterampilan berrelasi di sini kita mengajarkan mereka seperti tadi saya sudah beri contoh, hubungan yang baik antara teman atau dengan orang lain. Terus yang kedua itu menerapkan praktik kesadaran penuh mindfulness. Ada teknik-teknik yang harus dilakukan, tetapi terus terang Bapak Ibu semua, kalau di TK contoh konkret berdoa saja dengan makan waktu 2 atau 3 menit susah sekali kalau kita suruh adik-adik tangannya dikatup, pejamkan mata saja itu mungkin ibu guru bilang barusan pejamkan mata pasti ada yang mulai buka mata lirik ke kanan. Apalagi kalau saya terapkan kegiatan atau praktek-praktek kesadaran penuh dengan teknik ada duduk sopan, terus pejamkan mata. Saya berpikir bahwa kalau saya seorang guru, saya suruh mereka pejamkan mata dengan makan waktu beberapa lama, pasti mereka berkeliaran kemana-mana. Itu yang saya pikirkan. Jadi praktek ini saya belum terapkan atau saya tidak mungkin terapkan di TK, mungkin itu di SD, SMP, SMA. Terus yang ketiga, menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah seperti pengajaran eksklusif. Terus terang Bapak Mama, di dalam kelas bukan hanya keterampilan akademis saja, tetapi kami itu seiring dengan pembelajaran sosial emosional. Itu untuk di TK karena pembelajaran di TK itu selalu menyenangkan bagi anak supaya mereka betah di kelas. Yang berikut kaitan antara filosofis Ki Hajar Dewantara. Keduanya menekankan pentingnya pendidikan yang menyeluruh, bukan hanya aspek akademik, tetapi juga pengembangan karakter dan kepribadian individu. Ki Hajar Dewantara menekankan pendidikan sebagai proses untuk membentuk karakter dan kepribadian yang baik. Pembelajaran sosial emosional ini sangat berkaitan dengan filosofis. Di modul filosofis Ki Hajar Dewantara di modul 1.1, di situ ada filosofis Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita tentang prinsip ingasa sungkulodo, yang berarti di depan memberi. Jadi sebagai pendidik kita harus memberi contoh atau teladan yang baik bagi anak didik kita. Dampak dari aksi nyata. Terus
Terus terang Bapak Ibu, dampak dari aksi nyata selama proses ini, sebelumnya anak-anak terus terang pagi mereka datang ke sekolah, jarang sekali untuk mereka memberi salam kepada Bapak Ibu guru. Itu sebelum saya memberikan atau berbagi pembelajaran sosial emosional ini. Terus ada juga anak-anak yang tidak membawa bekal datang ke sekolah. Di situ mereka susah sekali untuk berbagi. Tetapi setelah saya belajar dengan pembelajaran sosial emosional ini, saya mulai menerapkan sedikit demi sedikit ke anak didik saya. Di situ ada perubahan sedikit, bukan sepenuhnya berubah, tetapi ada sebagian. Ada setelah penerapan PSE ini, anak-anak itu datang pagi sudah mulai mencari ibu guru untuk memberi salam. Terus soal yang berikut yang ketika anak-anak datang, ada yang tidak membawa bekal tadi, di situ mereka mulai berbagi. Itu aksi nyata yang selama ini saya belajar di pembelajaran sosial emosional. Terus motivasi bagi guru penggerak. Dari saya sangat-sangat mengharapkan untuk kita guru penggerak, mari kita bergandeng tangan, berkolaborasi, saling berbagi. Selama kita dapatkan ilmu pengetahuan itu, kita mengaplikasikan sepenuhnya kepada anak didik kita demi lembaga kita masing-masing. Bagi rekan-rekan guru yang belum berkesempatan untuk mengikuti pendidikan guru penggerak ini, melalui kepala sekolah dan juga calon guru penggerak yang ada di aula ini, kita selalu memberikan motivasi atau dukungan penuh kepada mereka agar mereka juga berkesempatan untuk mengikuti pendidikan guru penggerak ini jika program ini masih tetap berjalan. Tantangan saya selama pendidikan guru penggerak ini mungkin hanya jaringan. Memang saya tempatnya strategis, tetapi kendala di jaringan saya. Terus perasaan saya selama mengikuti guru penggerak, saya sangat senang dan bahagia karena walaupun ada tantangan, saya bisa melewati semuanya dengan baik. Puji Tuhan, semuanya berjalan dengan lancar. Dampak itu hanya untuk kesejahteraan anak. Kita sebagai pendidik bertindak hanya berpihak pada anak. Jadi baik, ini aksi nyata selama pembelajaran sosial emosional. Ada kesadaran diri. Terus yang berikut ada dampak dari penerapan PSE ini, anak-anak saling berbagi. Di sini anak-anak sudah sadar untuk datang pagi untuk membersihkan lingkungan dengan memilih kotoran untuk membuang pada tempatnya. Terima kasih. Sebelumnya saya ada pantun. Memetik cermai di daerah Pandanaran, cermai asam dimasak dengan ikan. Guru penggerak pemimpin pembelajaran, jadilah agen transformasi pendidikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Herlin yang sudah menyampaikan materi yang berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan pemateri dengan nomor 3.
sampai nomor 24. Setelah itu baru kita ada diskusi. Kepada pemateri nomor 3, disilakan menyampaikan materi. Oke, baik. Selamat siang semua. Masih semangat Bapak Ibu? Oke, kita tes dulu semangatnya. Kalau saya bilang pagi tepuk 1, siang tepuk 2 kali, malam tepuk 3 kali. Bisa Bapak Ibu? Oke. Pagi, 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 siang, siang, malam, malam, pagi, siang, malam. Sekali lagi, pagi, siang, malam. Oke, luar biasa Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Wilfrida Angelina BT, asal sekolah saya dari SMP Negeri 5 Powai. Saya adalah guru bimbingan dan konseling. Baik, asal saya Bapak Ibu, mungkin dari nama saya nama yang sangat aneh di Kabupaten Nagikeo. Asal saya dari Kabupaten Melaka, ya Bapak. Kenapa saya bisa mengabdi di Nagikeo? Ya karena saya diboyong oleh seorang lelaki tampan. Ya, lelaki ini asalnya dari Monori. Ya, waktu itu saya kuliah, ya dia menjanjikan kepada saya bahwa ayo tuh oke Flores, di Flores itu banyak cengkeh, dia bukan tahu. Karena di timur sana di Melaka tidak ada. Dan betul Bapak Ibu, sampai di Flores ternyata beliau ini juragan cengkeh di mana. Dan saya bahagia sekali sampai dari detik ini bersama dia. Ya baik Bapak Ibu, saya mengawali kegiatan berbagi ini dengan kata motivasi. Saya curi dari seorang tokoh dari Amerika namanya Steve Jobs. Dia bilang begini, satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat adalah dengan mencintai apa yang Anda kerjakan. Karena saya merasakan sendiri bahwa ketika saya mencintai pekerjaan saya sebagai guru penggerak, maka saya siap untuk memberikan yang terbaik bagi anak didik saya. Tepuk tangan untuk saya. Oke. Ya, baik. Kalau tadi rekan-rekan saya tadi memulainya dari aksi nyata, kalau saya terbalik. Saya mulai dari yang pertama, motivasi. Baik Bapak Ibu, motivasi untuk mengikuti guru penggerak ini, saya itu di angkatan 7 saya pernah daftar, tapi tidak lulus administrasi. Tapi saya masih berjuang lagi angkatan 8, tidak lulus lagi. Angkatan 9, lanjut lagi tidak lulus. Saya bilang pokoknya saya harus masuk di guru penggerak ini. Sebenarnya di guru penggerak ada apa sebenarnya? Orang beramai-ramai berlomba-lomba. Saya ingin juga, saya ingin mau bergabung di dalam. Saya ingin mau belajar, saya ingin berubah. Nah, ternyata di angkatan 10, puji Tuhan saya lulus administrasi. Lalu kenapa saya tidak mengikuti pendidikan di angkatan 10 Bapak Ibu? Karena waktu itu saya itu diberikan semacam rezeki. Saya bersama suami saya yang juragan cengkeh ini, beliau lulus juga guru CGP angkatan 10. Nah, sehingga waktu itu kami dua runding. Saya bilang bagaimana kalau kita dua ikut pendidikan semua, lalu bagaimana deh buah hati kita? Kita mau titip di siapa ini? Buah hati 3 orang. Lalu setelah kami runding-runding, karena waktu itu saya sedang mengandung bayi mungil yang sangat ada di belakang. Itu saya hampir 8 bulan, sehingga saya meminta untuk parkir, bukan mundurkan diri. Karena saya sudah lulus, saya harus melanjutkan. Tapi saya parkir, nanti di angkatan 11 saya terpanggil lagi. Ya, jadi sebenarnya motivasi itu dari angkatan 7. Saya penasaran karena kebetulan rekan saya di sekolah sekarang sudah jadi guru penggerak. Saya melihat ada banyak sekali hal-hal yang dia berbagi, kemudian
ingin jadi orang hebat kepala sekolah itu masih jauh sekali. Sehingga saya ingin lebih baik, ya, lebih baik dari versi diri saya. Mungkin sebelumnya tidak baik, saya ingin lebih baik. Bukan saya ingin untuk menunjukkan bahwa saya hebat di lembaga itu, saya hebat di sekolah kami, tidak. Tapi saya ingin lebih baik. Karena seorang pendidik tentu kita butuh yang namanya pengembangan diri. Kita tidak bisa berada di satu tempat atau berada di situasi yang itu saja. Kita ingin berubah, kita ingin berkembang. Sehingga itu menjadi motivasi yang sangat kuat sekali untuk diri saya. Yang bikin saya penasaran itu ketika mendengar cerita dari rekan saya. Oh, ibu guru kami itu nanti begini, kalau ada lomba karyanya, itu saya semakin penasaran. Ternyata puji Tuhan, karena di angkatan 10 saya parkir, sehingga angkatan 11 saya bisa mengikuti. Dan di angkatan 11 ini langsung masuk di tantangan. Ketika saya bulan Juni, saya ingat persis tanggal 13 Juni 2024, kami semua mengikuti orientasi pembukaan. Itu anak saya sudah lahir baru berusia 3 minggu lebih. Dan waktu itu suami saya sedang mengikuti pendidikan angkatan 10. Di rumah itu kami sendiri, suami istri, anak 3 orang. Saya tidak ada siapa-siapa. Lalu kita runding, saya bilang sempat kami ada cekcok sedikit karena saya bilang saya harus ambil ini, saya segera konfirmasi. Hari ini Pak Ans bilang tolong konfirmasi. Lalu suami saya masuk di sekolah tanpa kompromi, saya langsung konfirmasi. Saya bilang tidak, ini saya tidak main-main. Saya harus apapun yang terjadi, mau kacau-kacau sudah. Biar kau curahkan cekcok, biar sudah saya pulang. Oke, terus kami runding, tepuk tangan dulu untuk saya. Ya, beberapa kali runding, ya, suami bilang tapi kamu harus siap karena banyak tugas. Saya bilang pokoknya saya percaya kalau Tuhan pasti kasih saya jalan. Saya ini mendidik anak bangsa, bukan saya mau buat yang lain. Jadi saya percaya Tuhan pasti kasih jalan. Entah jalannya seperti apa saya belum tahu. Karena waktu itu belum ada yang jaga. Ya, kemudian saya yang sempat dengan keluarga mantu karena saya orang jauh, orang tua saya di Melakas, mantu di sini, jadi saya ya maksudnya konfirmasi dan oke, silakan. Yang penting ketika dia punya kedepannya bagaimana gitu. Kemudian oke, saya sudah konfirmasi. Dan waktu di pembukaan itu Bapak Ibu, saya ketika mengikuti orientasi sambil gendong anak. Pokoknya sambil berdiri saya goyang-goyang, saya dengan Pak BGP ini saya dengan terus, dan saya harus bisa melewati ini. Kemudian pas lokakarya 1, lokakarya 0, anak saya usia 1 bulan. Mungkin Bapak Ibu masih ingat, kalau Bapak Ibu kepala sekolah, rekan-rekan CGP saya pasti ingat sekali. Ya 1 bulan masih merah sekali, saya bawa sama lokakarya 1, saya bawa sama sampai lokakarya 7. Hari ini anak saya usia 7 bulan sesuai dengan lokakarya 7. Sekarang anak saya ada di belakang. Luar biasa, dukungan yang luar biasa untuk saya. Tidak pernah onar, tidak pernah rewel, luar biasa sekali. Dan saya menikmati sekali. Saya bangga sekali sebagai mama. Mama dan ibu guru di sekolah. Kemudian tantangan lainnya ketika mengajarkan tugas Bapak Ibu, terus terang dari awal mengikuti pendidikan ini sampai dengan minggu kemarin itu saya itu puji Tuhan diberi kesehatan karena saya tidurnya itu selalu jam 12 malam. Bagaimana tidak? Saya harus urus dulu anak saya tidur, kalau dia tidur saya urus dulu, baru saya kerjakan tugas. Saya sempat cerita dengan pengajar praktik saya selalu mendukung saya. Mana Pak? Oh ya, itu Bapak pengajar praktik saya luar biasa di sana. Tepuk tangan dulu untuk Bapak pengajar praktik saya. Ya, beliau selalu mendukung saya luar biasa dan juga tidak kalah Bapak kepala sekolah saya luar biasa hari ini hadir untuk mendukung saya sampai dengan detik ini. Ya, jadi itu tantangan saya, tapi Bapak Ibu saya bahagia sekali saya bisa melewati semuanya itu. Banyak dukungan dari rekan-rekan CGP saya, keluarga, sehingga hari ini saya bisa berada di sini. Sebenarnya tadi saya sudah siap tisu, tapi saya takut make up terhapus jadi biar saya tidak bisa menangis. Ya, jadi itu tantangan. Kemudian perubahan, Bapak Ibu, perubahan yang saya rasakan terutama dalam diri saya. Ketika sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak, karena saya guru BK. Kalau guru BK
BK itu Bapak Ibu pasti sudah tahu. Tapi jangan bilang guru BK itu polisi sekolah, itu saya kurang terima. Karena kami bukan polisi, tapi kami sahabat siswa. Kalau sebutannya guru BK, sahabat siswa. Jadi tentu kami selalu berhadapan dengan anak-anak, ya dengan berbagai macam karakter, ya, sikap mereka, perilaku mereka, sehingga saya merasakan ada perubahan dalam diri saya. Yang sebelumnya saya itu mungkin sedikit emosional. Kalau misalnya melakukan konseling, sebenarnya tidak boleh guru BK itu emosional, namanya manusiawi. Tetapi setelah mengikuti guru penggerak ini, saya mulai mengelola emosi saya. Ya. Saya anggap mereka sebagai teman, sahabat. Kemudian kalau saya kaitkan dengan filosofi KHD 1.1 itu saya senang sekali. Saya senang sekali ketika membaca modul 1.1 tentang filosofi KHD, bahwa ternyata guru itu tugasnya menuntun, bukan menuntut. Selama ini mungkin sebelum saya mengikuti guru penggerak, menuntut siswa harus ikut kemauan saya. Tapi setelah mengikuti guru penggerak, saya tuntun mereka. Oh, ternyata kita menuntun mereka sesuai dan kodrat alam dan kodrat zamannya mereka. Itu yang saya lakukan. Dan saya menjadi orang yang lebih percaya diri. Hari ini saya berdiri di depan Bapak Ibu itu saya bangga sekali, luar biasa. Yang sebelumnya saya itu malu, ya malu berdiri di depan. Tapi hari ini tidak tahu saya pede sekali. Ya itu perubahan saya rasakan. Kemudian perubahan dari anak-anak saya juga, ya karena di saya sudah berubah, tentu sedikit demi sedikit. Kalau mau berubah 100%, oh, itu hanya Tuhan Allah yang 100%. Harus pelan-pelan. Dan itu semua butuh dukungan, kolaborasi dan Bapak pimpinan dan rekan sejawat di sekolah. Oke, Bapak Ibu mohon maaf saya terlalu banyak jual obat. Oke, jadi hari ini saya punya aksinya itu tentang coaching. Jadi kalau bisa rekan-rekan saya pasti sudah di luar kepala ini tentang coaching ini. Coaching itu ya sebuah proses kolaborasi antara coach dan coaching, sama seperti saya, ya konselor dan konseling, itu sebutan untuk kami guru BK. Jadi di dalam coaching itu si coach menuntun coachingnya untuk bagaimana dia memaksimalkan dia punya potensi, dia punya kemampuan. Dengan cara apa? Dengan cara coaching ini kita tuntun supaya dia sendiri, dia menemukan sendiri solusinya. Berbeda dengan konseling. Kalau saya konseling dengan anak-anak, kalau di BK itu sebutannya, kalau saya sebagai konselor dan siswa saya sebagai konseling. Kita melakukan konseling, siswanya bermasalah, saya beri solusi. Bisa datang terlambat, besok bangun lebih pagi supaya tidak terlambat. Itu solusi dari saya. Tapi kalau coaching tidak, bagaimana supaya untuk tidak terlambat lagi? Oh ya, ibu saya buat alarm. Dia sendiri berpikir solusinya. Kita memberikan ruang, kesempatan kepada coaching kita atau siswa kita untuk bisa dia menemukan sendiri solusi atas masalah dia. Oke, dalam coaching itu kita harus tahu ada paradigma berpikir coaching. Ya, dalam proses coaching kita harus fokus. Kita harus fokus pada coaching kita ini. Misalnya coachingnya datang dia bilang, ibu saya butuh bantuan, ibu bisa bantu saya hari ini. Nah, kita fokus pada apa yang dialami oleh si coaching ini. Jangan kita bicara hal-hal yang tidak ada hubungannya. Kemudian bersikap terbuka dan ingin tahu. Ya, antara coaching dan coach harus ada sikap terbuka. Coaching harus cerita yang sejujur-jujurnya. Kalau dia tidak cerita jujur, maka kita sebagai coach susah untuk menuntun dia. Dianya saja sampaikannya dia tipu-tipu. Lalu bagaimana saya mengarahkan dia untuk memaksimalkan dia punya potensi. Kemudian memiliki kesadaran yang kuat. Ya, kita harus tentu kalau dalam proses coaching itu sudah pasti kita harus sadar akan kemampuan kita sadar akan kemampuan si coaching. Jangan sampai kita terlalu lebih dari itu. Kemudian mampu peluang baru dan masa depan. Saya tadi sudah di stay bilang 15 menit, tapi ini tidak tahu sudah berapa menit Pak Unas. Oke, prinsip coaching. Dalam coaching itu ada namanya kemitraan, Bapak Ibu. Kemitraan itu berarti antara saya, coach dengan coach ini, kami sederajat. Kalau kita dalam proses coaching, jadi tidak ada bilang saya ini, minta maaf, kepala sekolah ini guru saya atau saya konselor ini konseling. Jadi kita sederajat. Artinya, kenapa dianggap disebut mitra? Supaya dalam proses coaching itu si coaching itu tidak merasa beban.
pertanyaan yang diajukan oleh si coachnya. Kemudian percakapan kreatif. Kita sebagai coach, kita berusaha untuk mengajak si coach ini, bagaimana kita membuat percakapan yang menarik. Ya jangan sampai membuat coachnya beban karena kita bertanya mungkin pertanyaan terlalu tinggi, membuat coachnya sulit mau menjawab. Kemudian memaksimalkan potensi. Kita beri ruang kepada coach untuk bagaimana dia memaksimalkan potensi yang dia punya, kemampuan yang dia punya, solusi yang dia punya untuk mengatasi masalah yang dia hadapi. Kita menuntun, tugas kita sebagai coach itu kita tuntun dia. Dengan apa? Dengan memberikan pertanyaan berbobot. Kalau misalnya kita dalam proses coaching kita tanya begini, bagaimana apa yang kau rasakan? Nanti kalau misalnya coachingnya jawab iya, tidak, iya, tidak. Nah, berarti kita sebagai coach, kita tidak berhasil karena pertanyaan yang kita ajukan itu tidak membuat coachingnya memaksimalkan dia punya potensi untuk menjawab. Oke. Kompetensi coaching, ya kehadiran penuh. Kita dalam proses coaching ketika dengan siswa atau dengan siapa saja. Jadi Bapak Ibu, coaching ini sebenarnya bukan hanya guru dengan siswa, bisa guru dengan guru, dengan bapak pimpinan, dengan siapa saja. Kita menghadirkan diri secara utuh, kita tidak boleh setengah-setengah. Kemudian mendengarkan yang aktif. Dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh coaching. Jangan kita memotong pembicaraannya. Coachingnya masih omong, kita tanya lagi. Coaching masih kita tanya lagi, jangan. Kita dengarkan dulu apa yang dia sampaikan, apa yang dia rasakan, masalah apa yang dia rasakan sekarang. Kita dengarkan dulu. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Kita sebagai coach harus bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang membuat coach itu berpikir, yang disebut dan memaksimalkan potensinya. Oke. Kemudian dalam percakapan berbasis coaching itu namanya alur tirta. Jadi mungkin Bapak rekan-rekan saya pasti sudah tahu semua. Jadi Bapak Ibu, alur tirta ini di dalam percakapan coaching, yang pertama kita tentukan tujuannya. Sebenarnya tujuannya untuk apa ini? Tujuannya kita mau kemana? Lalu setelah itu identifikasi. Jadi kita pakai tahapan ini. Itu jelas. Kita tidak boleh keluar dari sini. Kemudian rencana aksi. Kapan dia mau buat rencana aksi? Lalu tanggung jawabnya bagaimana? Bagaimana komitmennya? Itu kita pakai ini. Ini bagus sekali Bapak Ibu. Coaching ini sangat bagus sekali. Ketika bisa dipakai kepala sekolah mau melakukan coaching dengan gurunya bisa, atau guru dan guru boleh. Oke. Ya selain coaching, mungkin di sekolah Bapak Ibu sudah tahu ya, ada yang namanya mentoring, konseling, fasilitasi dan training. Itu yang mungkin sering kita dengar. Tapi kalau coaching yang mungkin Bapak Ibu sering browsing di internet atau di YouTube itu pasti sudah ada yang beri contoh-contohnya. Jadi sebenarnya hari ini saya mau berbagi aksi nyata terbaik saya tentang coaching yang sudah saya buat di sekolah. Kalau konseling itu berarti saya memberikan bantuan untuk siswa. Saya seperti saya sampaikan, saya memberikan solusinya, itu bedanya. Ya, kesimpulannya melalui proses coaching pendidikan guru penggerak biasanya ada di bawah saya sebagai guru bimbingan dan konseling di sekolah. Saya sangat senang sekali karena saya bisa memanfaatkan prinsip coaching ini dalam melakukan konseling dengan siswa saya di sekolah. Jadi, tapi tetap saya menggunakan juga teknik-teknik konseling. Tetapi setelah saya bandingkan, mungkin coaching ini bagus. Ya, saya tidak mengurangi tentang saya punya ini ya. Kalau teknik konseling juga bagus, hanya bedanya saya yang lebih banyak memberi solusi. Sekarang saya coba rubah. Saya biarkan murid saya ya bisa berpikir sendiri, memaksimalkan apa yang dia punya. Dia berpikir sendiri bagaimana solusinya. Jadi saya berharap mungkin ya setelah saya ikut guru penggerak ini saya bisa terus berkolaborasi dari rekan-rekan saya berbagi praktik dari sekolah untuk bagaimana bisa bukan hanya saya sebagai guru BK yang menggunakan prinsip teknik coaching ini dalam proses pembelajaran di kelas atau maupun di luar kelas, tapi mungkin bagi rekan-rekan saya juga di sekolah dan mungkin untuk Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat ini. Ya, harapan saya seperti saya sudah sampaikan tadi, semoga bukan tidak hanya saya tapi bisa dipakai oleh semua Bapak Ibu guru yang lain, Bapak Ibu guru mata pelajaran. Misalnya kalau misalnya dalam kelas, biasa kalau kami guru BK itu setiap hari ada satu Bapak Ibu guru mata pelajaran datang, Ibu guru,
aduh tadi di kelas itu emosi sekali, bagaimana itu? Hei, suruh kerja mesti kerjanya, tolong ibu oh oke. Ada kami guru BK itu tadi sebentar baru saya panggil ya. Oke. Jadi mungkin tidak ke guru BK-nya, tapi coba dulu dengan proses coaching ya. Sepakat Bapak Ibu? Mungkin dengan mempraktekkan tentang coaching ini dengan siswa. Jangan dulu ke ruang BK, tapi Bapak Ibu coba praktekkan teknik coaching itu dengan siswa dulu. Oke. Saya mungkin terlalu dulu sudah lewat dari 15 menit. Sudah. Oh, sebentar. Oke. Ini saya tekan televisinya. Yang terakhir, slide terakhir. Ini saya sudah panik. Ibu Herlina, tolong yang terakhir. Oke, dokumentasi dulu sedikit. Karena kebetulan ada Bapak Kepala Sekolah saya, ada fotonya kami berdua. Minta maaf Bapak. Lalu, yang ini saya tidak coaching, tapi saya melakukan kolaborasi. Saya minta izin dulu, saya mau melakukan kegiatan ini. Betul ya Bapak? Bapak? Halo? Ya, oke, terima kasih. Lalu ini saya kolaborasi dengan teman-teman saya. Ini saya coaching dengan anak-anak saya, anak didik saya dan rekan guru. Lalu ini saya melakukan coaching di depan pengajar praktik saya. Ya, waktu itu ya saya pede saja, tapi saya mendapat umpan balik yang positif dari rekan saya. Aduh ibu, ternyata luar biasa ya kamu di guru penggerak ini begini ya. Asik, iya makanya ikut juga. Ini kamu luar biasa ya, kamu bisa mengangkat begitu ya. Ketika ibu bertanya itu dan bahasa-bahasa yang itu saya macam terharu sekali. Teman saya bilang begitu. Teman saya ini lulus angkatan 12. Nanti beliau mungkin akan, kalau ada diberi izin mungkin dia akan mengikuti pendidikan di angkatan 12. Oke, yang terakhir ini pantu. Nanti pantu saya bilang cakep. Lebih kencang ya Bapak Ibu. Ini saya ini dari tadi saya sudah teramatin. Oke. Pagi hari mentari bersinar. Menandakan ada harapan baru. Jangan berhenti berjuang sahabat. Kesuksesan menunggu yang berani maju. Tepuk tangan bersama. Oke, sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Wilfrida yang sudah memaparkan materi begitu luar biasa pada siang hari ini. Hadirin yang saya banggakan, kita lanjut dengan pemateri terakhir. Saya harap kita semua bersabar bisa menikmati penyampaian materi. Kemudian nanti kita di sesi berikut kita akan jawab bersama keempat narasumber. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Pak Ovantinus Joe SPD untuk memaparkan materi pada kesempatan ini. Silakan Pak Ovan. Cek. Baik, saya tidak menyapa satu persatu. Salam dan bahagia kita semua. Yang berbahagia hari ini teman-teman CGB Angkatan 11 yang memamerkan hasil belajarnya pada kesempatan ini. Baik, saya tidak mau kalah dengan ketiga teman saya. Jadi saya sebenarnya tidak biasa membantu, tapi kami guru PCOK harus dituntut untuk bisa membantu. Baik, bantu saja yang real-real saja. Dari Mauponggo pergi ke Bayi. Pasti lewat cabang Aimani. Saya berdiri di sini karena dipilih untuk berbagi dalam sesi kelas berbagi. Baik, perkenalkan, nama saya Ovantinus Joe dari instansi SDK Maukeli. Saya calon guru bergerak Angkatan 11 Kabupaten Nagekeo. Saya adalah guru PJOK di SDK Maukeli. Tertampil juga Bapak fasilitator saya, bukan saya, kami dari kelompok Ibu Tasya juga, Bapak Sandri Anyartoni SPD SDGR, dan Ibu tamu saya Ibu Ovan Maria Josefanio SPD selaku pengajar praktik. Beliau adalah guru PJOK dari kedua rekan sejabat. Baik, dalam sesi ini saya akan berbagi, saya mewakili teman-teman dari sekolah dasar, berbagi tentang modul yang saya rasa berkesan.
Baik, sebelumnya ini untuk penguatan untuk kita semua. Jadi ketika ini saya kutip dari Bapak senior saya, Bapak pengajar Bapak CS Dona. Jadi ketika teman-teman CGB, ketika saya mengatakan CGB angkatan 11, kita semua menjawab kita dipilih bukan di lotre, lakukan yang terbaik, jangan hanya diam. Bisa ya? Oke, CGB angkatan 11, kita dipilih bukan di lotre, lakukan yang terbaik, jangan hanya diam. Baik, kita lanjut. Next. Baik, pada modul ini teman saya Pak Sirli, beliau guru PJOK juga di SMA Negeri 1 Bogor. Jadi kata kakak Ode bilang guru PJOK menyala. Beliau ada guru PJOK SMA Negeri 1 Bogor, memilih modul 1. Terus kakak ibu berdua memilih modul 2 dan saya terkesan dengan modul 3. Pada modul 3.3 tentang pengelolaan program berdampak positif pada murid. Jadi tentu saja dalam pengelolaan dalam satuan pendidikan, dalam pengelolaan program, tentu ada 3 kegiatan yang kita lakukan. Ini adalah kegiatan tuntutan kurikulum yang harus kita laksanakan. Dan sebelumnya dulu ada intra dengan ekstra, tapi ketika ada kurikulum merdeka tambah dengan co-kurikulernya. Maka di sini ketika program ini kita terapkan di satuan pendidikan kita masing-masing, saya tidak membahas satu persatu. Tentu saja kita semua yang ada di sini sudah paham tentang apa itu program intrakurikuler, apa itu program co-kurikuler, dan apa itu program ekstrakurikuler. Karena itu menjadi makan minumnya kita di sekolah. Bagaimana kita cara pengelolaan, kita merancang sebuah program yang lebih agar siswa itu minat dalam melaksanakan program. Di sini saya punya kiat-kiatnya agar program itu berjalan dengan lancar. Next. Baik, dalam proses pembelajaran dalam modul-modul ada satu tahapan atau alur yang kita belajar tentang koneksi antar materi. Di sini saya berkoneksi dari modul 3.3 dengan modul 1 dan modul 2 sebelumnya. Kita telah belajar bahwa murid harus menjadi dasar bagi semua pengambil keputusan yang kita buat di sekolah melalui filosofi dan metafora menumbuhkan batin. Ini adalah salah satu filosofi dari Ki Hajar Dewantara, pengingat kita bahwa dalam mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid, kita harus segera sadar dan terencana membangun ekosistem yang mendukung pembelajaran murid sehingga mampu memekarkan mereka sesuai dengan kodratnya. Dengan demikian, saat kita merancang sebuah program pembelajaran di sekolah, baik itu intra, co-kurikuler atau ekstra, maka murid juga seharusnya menjadi pertimbangan utama. Mengapa saya mengambil koneksi antar materi seperti ini? Karena ini kebiasaan kita di sekolah, ketika merancang suatu program, siswa itu kita tidak melibatkan. Padahal pelaku utama dari program di sekolah adalah siswa itu sendiri. Itu menjadi hal yang perlu kita benar ke depannya. Karena di sini ketika kita melibatkan murid dalam penyusunan program di sekolah, ada 3 hal yang kita utamakan. Ada voice, ada choice, dan ownership. Itu ada suara, pilihan, dan kepemilikan. Karena lewat suara mereka mampu mengeluarkan pendapat mereka tentang program yang akan mereka laksanakan. Lewat pilihan mereka dapat memilih mau melaksanakan program ini, program apa yang akan menjadi prioritas utama yang akan dilaksanakan. Dan kepemilikan, mereka rasa memiliki, mereka bertanggung jawab, mereka merasa mereka bisa berbagi peran dalam sesi ini, dalam perancangan program, sehingga mereka merasa apa yang saya sudah rancang itulah yang saya laksanakan. Next. Baik, kita berbicara tentang program dalam di satuan pendidikan kami di SDK Maukeli. Ini saya mengambil program Masuk Tol
Kita tahu tol itu adalah jalan yang bebas hambatan. Masuk tol itu kepanjangan dari Maukeli Suka Toleransi. Mengapa saya ambil judul ini? Dengan berlatar belakang kami di Maukeli ini di pesisir pantai memiliki dua aliran agama, yaitu agama Katolik dan agama Muslim. Jadi di situ kami menanamkan sejak dini bagaimana siswa itu mampu bertoleransi beragama. Jadi ini adalah program bukan karena saya baru bergabung di Maukeli 1 tahun. Saya dulu di SDI Boki. Jadi bukan program yang digagaskan oleh saya, tapi saya menindaklanjuti program karena saya merasa terinspirasi dengan program tersebut. Jadi di sini tugas saya ke depannya bagaimana mengkreativitaskan program ini agar lebih terkini atau lebih modern. Lanjut. Baik, ini adalah bentuk aksi nyata yang kami lakukan di sekolah, misalnya doa bersama pagi siswa Katolik dan siswa Islam. Jadi kami doa di teras yang sama, dan piket itu biasa mendampingi dan diberi kesempatan kepada siswa yang Katolik atau Islam yang dahulu. Tetapi di sini punya tujuan bagaimana siswa itu menghargai ketika temannya lagi berdoa. Dan yang kedua itu ada kegiatan pembinaan iman anak siswa Katolik. Jadi kami adalah sekolah swasta Katolik, tetapi ketika ada siswa Muslim dengan yang merdeka belajar, kita tidak menyisihkan siswa Muslim, tapi kami melibatkan siswa yang Muslim dalam kegiatan ini. Dalam lomba kemarin di bulan bahasa ada kegiatan siswa Katolik melakukan kuis kitab suci, baca kitab suci, siswa Muslim juga mereka membaca Al-Quran. Karena kami, dan tepuk tangan dulu untuk kami STK Maukeli karena sekolah swasta sudah memiliki guru agama Islam. Sehingga ada karena kami berkolaborasi dengan Desa Maukeli. Mereka yang menyiapkan TPA, bukan tempat pembuangan akhir, tapi tempat pengajian anak. Mereka Desa Maukeli menyiapkan, memfasilitasi, kami desa berkolaborasi, kami di sekolah berkolaborasi, dan ketika pembelajaran agama Islam, siswa ke TPA. Dan yang Katolik tetap belajar di kelas bersama guru agama Katolik. Baik, di sini tentu menanyakan tentang bagaimana perasaan ketika menjalankan program guru penggerak selama 6 bulan ini. Tentu saja ketika saya ditanyakan seperti itu, saya pasti menjawab. Karena ucapan saya yang pertama, salam dan bahagia. Tentu saja saya bahagia mengikuti program ini, karena tidak semua orang mendapati kesempatan ini. Karena kita dipilih bukan di lotre. Cukup itu saja. Baik, ketika kita mencapai suatu hal yang berarti, kita tentu saja tidak segampang membalikkan telapak tangan. Ada banyak tantangan yang dihadapi. Jadi tantangan itu pernah saya alami ketika berjalannya modul 2 guru penggerak. Saya ditantang, merasa dilema dari dalam diri saya, mau gas atau rem. Mengapa demikian? Pada bulan September kemarin saya mengalami duka cita, bapak saya meninggal dunia. Dan di sini merupakan tantangan terberat bagi saya, apakah saya harus lanjut atau berhenti. Dengan beban tugas tambahan yang di sekolah sebagai bendahara dalam BUSP yang dituntut karena belum cair waktu itu, laporan belum kerja habis. Dan juga pada saat itu saya lagi mengikuti, dan terima kasih Balai Guru Penggerak berkesempatan saya lagi mengikuti PKG PJOK baru nomor 1 dengan kakak kelas saya, mana kakak kelas saya. Jadi itu merupakan tantangan terbesar saya. Apakah saya harus mundur salah satu atau saya mundur dua-duanya? Tetapi berkat penguatan dari terlebih khusus ibu kepala sekolah, rekan-rekan guru di sekolah, dan lebih khusus lagi kakak tamu saya, kakak Ovan, selaku pengajar praktik saya,
yang terus memberikan penguatan. Bapak Fasil juga memberikan penguatan kepada saya bahwa kesempatan itu tidak mungkin datang yang kedua kali. Semua tantangan situasi yang kita hadapi semuanya akan terlewati dengan berjalannya waktu. Tetapi kesempatan yang ini tidak mungkin datang terulang lagi, tidak mungkin terulang lagi. Karena masih ada orang yang mengantri di belakangnya. Ketika kau mundur, berarti kau dianggap selesai, hangus. Kesempatan digantikan oleh orang lain. Tetapi saya termotivasi untuk melanjutkan karena saya percaya bahwa Tuhan tidak memberikan ujian atau cobaan kepada hamba-Nya di luar batas kemampuannya. Jadi di sini dan pada detik ini saya berdiri di sini dalam sesi kelas berbagi, dan sebentar lagi mungkin C itu mungkin dihapus. Oke, go ahead. Jadi dalam sesi ini semoga dan program guru penggerak ini dan PKG kami berakhir di bulan yang sama. Loka Karya 7 panen hasil di tanggal 7 hari ini, dan PKG kan pas tanggal 14 ya, tanggal 14 Desember akan berakhir. Mungkin Januari saya sudah menerima 2 sertifikat dari Badan Guru Penggerak. Jadi itu bentuk bagaimana saya termotivasi. Jadi ketika kita mengalami suatu masalah, janganlah segan kita berkolaborasi. Kita meminta solusi yang terbaik dari teman-teman kita. Next. Baik, tentu saja ada dinamika pendidikan guru penggerak. Masyarakat di luar beranggapan, jangankan masyarakat, sesama guru, apa sih guru penggerak? Bisa apa sih guru penggerak itu? Itu menjadi tantangan terbesar bagi kita seorang guru penggerak. Kita tepalkan telinga kita. Kalau tadi Bang Karis bilang kita telinga tipis, tapi kita sebagai guru penggerak kita harus tebal telinga. Kita tidak mendengarkan apa yang mereka bicarakan, tapi kita lakukan apa yang kita sudah pelajari. Karena semua dinamika itu pasti ada. Tidak ada sebuah proses yang berharga, yang berarti berjalan dengan mulus. Pasti ada lika-likunya, ada pernyataan-pernyataan miris dalam yang meminalkan kita sebagai guru penggerak. Tetapi itu tujuan dasar kita, semboyan guru penggerak itu adalah kita harus terus tergerak, bergerak dan menggerakkan. Dan jangan lupa kita harus menjadi seorang agen perubahan di satuan pendidikan kita masing-masing. Karena satuan pendidikan butuh perubahan. Perubahan tidak selalu besar, perubahan sekecil apapun itu namanya perubahan. Karena kepala sekolah yang ada di sini tidak membutuhkan perubahan yang besar. Kita cukup memberikan setitik perubahan yang di sekolah, itu dapat menggambarkan bahwa proses guru penggerak itu bermanfaat bagi kita dan kita bisa implementasikan di satuan pendidikan kita masing-masing. Karena salah satu tujuan kita membuat anak yang retak menjadi rekat, yang marah menjadi ramah. Lanjut. Nanti mau lanjut, tepuk tangan kiranya sudah habis. Baik, pesan singkat dari saya ini berhubungan dengan program saya. Melangkah bersama, merangkul perbedaan, keberagaman agama, cipta damai abadi. Ayo, oke, lanjut. Jika pengajar enggan belajar cara mengajar, maka tidak heran para pelajar enggan belajar. Orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tetapi guru yang hebat dapat melahirkan ribuan orang-orang hebat. Dan pesan yang terakhir dalam bahasa daerah, bahasa orang Mapoko. Mari kita dari 5 kita PADA profil pelajar Pancasila. Mau anak-anak Asia deh, ada. Mari ngomongane patah sama kita, sama Ki Hajar Dewantara, sama PADA, sama pesepak, sama lesepata
Biaria aja molo anso moong molo. Kita sama-sama foto ibu ko ceka dari molo. Terima kasih selamat siang. Terima kasih banyak kepada Pak Ufan yang baru saja menyelesaikan pemaparan materinya pada siang hari ini. Hadirin yang saya muliakan, keempat narasumber sudah memaparkan materinya secara baik. Saya meyakini bahwa kita semua mendengarkan dengan baik dan memahami apa yang disampaikan. Selanjutnya kita masuk pada sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Untuk sesi ini saya beri waktu kita 10 menit. Untuk tidak mengurangi rasa hormat saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian untuk mengacungkan tangan dan mengajukan pertanyaan kepada keempat narasumber yang ada di depan kita. Kepada Bapak Ibu hadirin, saya persilakan. Halo, masih semangat? Oke, mana semangat Bu? Silakan Bapak Ibu, saya masih beri kesempatan untuk kita semua bisa mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang sudah berbagi pada kesempatan ini. Jadi baik, mungkin apa yang disampaikan oleh keempat narasumber hari ini sudah benar-benar membuat Bapak Ibu hadirin sekalian yang datang pada siang hari ini memahami secara baik, kemudian terinspirasi dari apa yang disampaikan oleh keempat narasumber. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada keempat narasumber, kepada hadirin yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Saya yakin pada kesempatan ini kita telah mendapatkan banyak inspirasi dan motivasi dari keempat calon guru penggerak. Mari kita jadikan momen ini sebagai titik awal untuk terus belajar dan berinovasi. Jangan lupa untuk berbagi pengalaman kita dengan rekan sejawat lainnya, di mana saja kita mengabdi. Sebuah pesan dari saya, setiap perubahan dimulai dari diri kita sendiri sebelum kita mengubah orang lain. Mari kita masuk pada sesi yang ketiga, evaluasi narasumber. Saya minta teman-teman pengajar praktik bisa mempersiapkan kertas plano. Saya minta Bapak Ibu undangan, teman-teman CGB, semua kita yang hadir pada kesempatan ini bisa memberikan evaluasi kepada keempat narasumber dengan mencentang kertas plano yang sudah kami siapkan berkaitan dengan pemaparan materi, kemudian tujuannya yang disampaikan oleh keempat narasumber. Saya minta kesediaan kita semua untuk bisa memberikan penilaian kepada teman-teman. Permisi, Pak. Mata rumah sakit ya? Terima kasih teman-teman pengajar praktik. Saya minta kesediaan Bapak Pinantius Minggu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nagitio bersama Kepala BNPB atau pejabat yang mewakili bisa memberikan evaluasi kepada keempat narasumber dengan mencintai pada papan yang berisikan kertas plano yang sudah kami siapkan. Setiap orang. Setiap orang Bapak. Saya evaluasi rumah, saya tidak pernah berada di mereka. Tinggal mencintai, ada penjelasan di sana. Ada teman-teman pengajar praktik bisa membantu menjelaskan. Bukan hanya Bapak Finan,
Dan Kepala BGB saya minta Bapak Ibu Kepala Sekolah, Ibu Fasilitator, KSPTK dan kita semua yang berkesempatan hadir pada siang hari ini bisa memberikan evaluasi kepada keempat narasumber kita yang sudah berbagi pengalaman, berbagi praktik baik pada siang hari ini. Sambil kita mengisi evaluasi, sebagai moderator saya ucapkan terima kasih untuk kita semua yang sudah mengikuti rangkaian kegiatan kelas berbagi. Saya Christian Jonas Sierra Jawa menyampaikan permohonan maaf apabila selama saya memandu kegiatan kelas berbagi ini ada hal-hal yang kurang berkenan, entah tutur kata saya ataupun sikap saya. Dari lubuk hati yang paling dalam saya sampaikan permohonan maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC untuk memandu kita untuk rangkaian acara selanjutnya. Kepada MC, silakan. Baik, terima kasih Bapak Mino dan keempat organ CGB yang sudah berbagi praktik baik, dan nanti kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu para kepala sekolah, Bapak Ibu para pengawas, dan Bapak Ibu undangan, kita boleh memberikan umpan balik. Dan selanjutnya tentunya kita akan mengikuti pameran hasil di stand masing-masing, dan untuk sesi ini akan dipandu langsung oleh Bapak Musalim, Bapak James Jona, dan Ibu Yosira. Kami silakan.